Salam Wawa Papua Channel. Bagaimana kabar sahabat Wawa Papua Channel? Salam sehat selalu untuk Indonesia. Sahabat WP Channel memilih hadir dengan dialog untuk memberikan ruang seputar pembangunan, kemajuan, dan masuk Papua yang lebih baik dan bersama saya Gati Kamka. Jangan lupa sebelum kita memulai dialog episode Siapa Penikmat dan Otsus Papua, untuk subscribe terlebih dahulu YouTube WWP Channel dan klik gambar loncengnya agar Anda selalu mendapatkan update pada tiap tayangan dialog WWP Channel episode terbarunya. Nah, di dialog episode ini kita akan membahas isu seputar otonomi khusus Papua yang tengah menjadi publik. Mengenai Otsus Papua, tentu banyak sekali yang menjadi pertanyaan publik. Salah satunya yaitu dana Otsus dari pemerintah pusat sebesar 185 triliun rupiah, dana yang cukup besar dari pemerintah pusat. Dan untuk membahas tema pada kami telah bersama narasumber yaitu Bang Yoris Raweai, seorang senator Papua. Apa kabar Bang? Baik, Gati. Baik ya, kita akan membahas mengenai Otsus Papua. Dan selain dengan Bang Yoris, ada di sambungan Zoom narasumber kita yaitu Bapak Philip Karma dari Jayapura. Yang seorang aktivis Papua hingga kini. Apa kabar Bapak Philip Karma di Jayapura? Ya, sehat ya Pak ya. Ya, bergabung di WP Channel kita akan membahas siapa penikmat Otsus Papua ini. Sekarang kita ke Bang Yoris terlebih dahulu mengenai judul siapa penikmat Otsus Papua. Pandangan Bang Yoris mengenai Otsus Papua itu sendiri apa sih Bang? Baik, Gati dan Ade Philip serta Risa yang terhormat. Kalau kita berbicara tentang penikmat dana Otsus, ya tentunya adalah seluruh masyarakat yang mendiami Papua, khususnya bagi orang Papua. Karena dana Otsus itu bukan serta-merta dia turun dari langit, tapi ada satu proses politik yang cukup dan akhirnya menemukan satu kompromi. Kompromi itulah yang kita sebut dengan Otsus. Otsus itu sudah berjalan 20 tahun. Nah, kalau kita lihat dana itu dari sejak 2001 gulirkannya Undang-Undang Otonomi Khusus, kemudian mulai bergulir dana Otsus dari 2002 sampai dengan masa akhirnya 20 tahun anggaran. Berarti 2. Nah, kalau kita coba compare, melihat Papua secara utuh, baik dari aspek geografi dan aspek demografi. Kemudian kita melihat anggaran dan upaya pemerintah dalam melakukan pembangunan dalam semua. Itulah kemudian dapat kompromi dengan nilai-nilai. Nah, kita mesti lihat sejak integrasi tahun 61 sampai dengan tahun 2001 ke 2000 lah. Kemudian jadi reformasi, lahirnya Otsus tahun 2001. Anggaran dana APBD di Papua, lalu APBD itu hanya 1,3 triliun. Setelah 2002 sampai dengan 2019, termasuk DAK, DAU, kemudian dana infrastruktur, kemudian dana Otsus untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, kemudian ekonomi kerakyatan yang berbasis kepada kearifan lokal dan infrastruktur. Itu jumlahnya sangat penting. Jadi Gati sudah sampaikan ada. Itu dana Otsus saja. Otsus saja. Tapi kalau kita mau compare dengan semua dana itu ada 1.000 triliun. Lalu kita coba lihat ya. Penduduk di Papua, let's say kita sebutnya sekarang sekitar 4 sampai 5 juta. Dengan dana yang dikucurkan oleh pemerintah
bangun dan mensejahterakan masyarakat Papua. di Papua dalam aspek pendidikan, Hmm. kesehatan, ekonomi kerakyatan, infrastruktur yang dibangun, maka kalau kita kelola itu secara baik dan benar, sungguh-sungguh sebagai satu amanah, itu saya pikir sulit kita menafikan bahwa apa yang kita rasakan sekarang, ya Ya kan? dapat sejahtera. Oh pasti. Orang cuma kalau kita compare secara geografis yang luasnya di 2,5 kali Pulau Jawa lah, dengan penduduk yang cuma 4, maka kebijakan strategi pembangunan nasional dalam rangka mempercepat desentralisasi, maka tidak ada alternatif lain, itulah kan melalui bentukan daerah-daerah, apakah itu kabupaten, apakah itu provinsi, terus. Harusnya dengan anggaran sedemikian rupa dapat dikatakan sejahtera. Kita ke Pak Philip Karma. Pak, bagaimana menanggapi dari Bang Yoris, seharusnya dana yang dikucurkan sedemikian rupa sebesar rakyat Papua sudah dapat sejahtera. Pandangan dari Pak Philip bagaimana? Menurut pandangan kami, masalah Papua kesejahteraan pokok asasi hak politik. Jadi kalau kita bicara masalah kesejahteraan, ini sebuah gula-gula yang diberikan untuk menipu rakyat Papua. Hilang manisnya, tidak ada lagi rasa manis. Dan selama ini yang ya saya tidak menang orang Papua mayoritas nikmat dana otsus kaum elit dan juga elit birokrasi, elit pengusaha, dan kaum intelektual. Juga yang tinggal di Papua. Dan teman-teman yang datang berbondong-bondong karena adanya dan hingga jumlah penduduk yang tadinya tiba-tiba berkembang tadi kan 4 besar. Tapi kalau compare dengan di Papua, ini menjadi minyak kenapa? Dan saya melihat bahwa otsus ini dan otsus adalah yang coba kita lakukan sebagai tanda etik bangsa Indonesia, kita menjadi Indonesia dulu. Ini sama saja sekarang. Ini sebuah yang dibobokan orang. Inti permasalahan yang membuat orang Papua tidak ini berangkat dari PPRA yang harusnya one man one vote itu direkayasa penguasa di bawah kendali ABRI, TNI dan Polri, sehingga orang Papua tidak memiliki yang direkayasa untuk menyuarakan apa yang Jakarta. Dan itu yang menjadi pokok masalah sampai dengan. Ya, baik. Itu yang menjadi pokok masalah dari warga Papua. Bang Yoris menanggapi pernyataan Pak Philip, dana otsus ini bagaimana? Terima kasih Gati ya. Ya.
tema ini hari, siapa yang menikmati dan kita mesti tahu, kalau tadi ada Philip sampaikan, itu kan proses politik. Ya, berdasarkan proses politik itu lahirlah kompromi politik yang kita sebut melahirkan dana otsus melalui satu proses panjang. Jadi kalau kita mau kembali melihat proses sejarah itu kan ya cukup waktu satu. Tapi kita mesti lihat dari semua. Topik ini hari itu kan apakah dana otsus yang sekian banyak itu sudah bisa dirasakan dan dinikmati oleh seluruh penduduk Indonesia yang berdomisili atau tidak, lebih khusus kepada pemilik hak, yaitu orang asli Papua. Kalau kita berbicara dari situ, ini sekarang pertanyaannya ada Philip dan Bapak Ibu sekalian. Konsep itu dibuat sudah menurut saya kompromi politik sudah terjadi di situ. Kemudian dibungkus dengan adanya keuangan. Kan roh dan semangat otsus itu hanya dua. Bagaimana mengafirmasi dan memproteksi orang asli Papua. 4 hal. Pendidikan, kesehatan, kemudian ekonomi kerakyatan yang berbasis kepada kearifan lokal, kemudian infrastruktur untuk membuka isolasi. Itu aja. Itulah kemudian dielaborasi dan dijadikan sebagai dana otsus di luar daripada dana-dana yang lain. Apakah pembangunan, DAK dan DAU segala. Nah, itu sudah termaktub yang apa seperti disebut oleh Pak Ade Philip tadi bahwa ini kompensasi politik di situ. Nah, sekarang pertanyaannya, dana itu apakah dikelola oleh pusat atau dikelola oleh orang yang bukan Papua? Pertanyaan. Ternyata di dalam undang-undang itu disebut bahwa gubernur, wali kota, bupati harus orang asli pemerintahan. Sehingga mereka itulah yang harus mengelola dana otsus. Pertanyaannya, kalau dana itu tidak terserap atau tidak dinikmati oleh Papua, lebih khusus kepada pemilik tunggal tanah Papua, yaitu OAP-nya, apa yang salah? Saya selalu katakan, kalau pemerintah tidak kucurkan itu anggaran, mari kita sama-sama ribut. Tapi kalau pemerintah pusat kasih, kemudian tidak tersentuh sampai ke masyarakat, ini ada pertanyaan. Apakah sistemnya yang salah atau manajemennya yang clear? Nah, tanggung jawab seharusnya di situ siapa ya? Ya, itu pemerintah daerah dong. Ya. Nah, pemerintah daerah ini siapa yang sebagai kepala pemerintahan daerah? Gimana lagi gitu kan? Saya mau objektif saja, ada Philip dan Bapak Ibu sekalian. Dan supaya kita bisa jelas kita melihat persoalan ini. Ya, Pak Philip, ini tadi dikatakan beberapa aspek oleh Bang Yoris. Bagaimana yang Bapak rasakan di sana? Apakah 4 hal? Aspek kesehatan, aspek pendidikan, ekonomi, bagaimana? Begini, saya mau koreksi itu. Kalau Bung Yoris katakan kompromi politik, maaf, ini pemaksaan politik pihak, bukan kompromi politik. Bukankah otsus Anda bicarakan dengan kaum birokrat orang Papua yang pro-Indonesia? Kalau bilang kompromi politik itu harus seperti GAM. Waktu otsus Aceh. Jadi itu duduk antara GAM bicara dengan pemerintah Indonesia. Itu baru dicapai kompromi politik. Kalau dengan Papua tidak, kami TPN, OPM tidak dilibatkan dalam diskusi ataupun sampai penyusunan undang-undang. Kami tidak dilibatkan. Kami di luar pagar. Kami membawa suara murni rakyat Papua, tapi kalian meminggirkan kami di luar pagar dan kami tidak. Kalian menyusun itu dengan udel kalian. Sehingga itu yang menjadi masalah sampai hari ini karena aspirasi murni orang Papua tidak didengarkan. Ya, Bang Yoris. Tetapi mendengar
aspirasi dari para kolaborator. Ya baik, Oke, Pak Philip, aspirasi saya tidak. coba Oke. tanggapi Adek. Jadi begini, kita mesti lihat konteks yang saya maksud itu agak berbeda. Lalu yang seperti Adek Philip tadi katakan itu bahwa ada proses pemaksaan kehendak oleh pemerintah saat integrasi sampai dengan PPRA tahun 69. One man one vote melalui penentuan dapat rakyat. Itu setuju. Hampir semua berbagai macam referensi kita sudah lihat bahwa ada kekeliruan yang mendasar dalam proses itu sehingga di dalam keputusan PBB mengenai status Papua pada saat itu, ada Philip, saya tahun 2000 itu ketemu dengan dekolonisasi. Rekomendasi dari Kofi Annan, kami dengan Pak Tom Benal, kita ketemu dan kita berbicara banyak di situ. Maka PBB hanya mengeluarkan take note tentang 2504 itu atau 2514 tentang itu. Jadi itu kita tutup dulu. Kita bicara sekarang ini dana otsus itu siapa yang nikmati kan? Ya, Itu presiden. mengerucut ke sana. Nah, tahun 98 pada saat bangsa Indonesia mengalami satu proses yang kita kenal dengan reformasi, maka bergolaklah dua daerah, Aceh dan Papua, menuntut pemisahan diri. Ini ada momentum politik di situ. Akhirnya saya termasuk yang ikut tim 100 yang dibentuk oleh Foreri pada saat itu, ketemu dengan presiden di Istana Negara. Kemudian Pak Tom Benal membacakan pernyataan sikap. Nah, dari semua itu akhirnya ada kompromi politik yang kita berproses dari 99, 2000 sampai dengan 2001 silih berganti presiden. Kemudian di era Ibu Megawati ditandatanganilah yang namanya ekonomi khusus. Jadi ini dua persoalan yang agak berbeda. Nah, topik ini hari, apakah dana-dana itu yang sudah diturunkan oleh pemerintah itu dinikmati atau bagaimana? Tidak oleh masyarakat. Ini yang saya bilang, ini kan secara logika agak susah. Orang Papua cuma 4 juta, tanahnya begitu luas, begitu subur, begitu makmur. Dana yang turun menurut data saya, sejak 2001 sampai dengan 2019. Lebih dari 1000 T tadi. Lebih dari 1000 T. Saya sudah punya data lengkap, kita kalau bisa boleh lihat. Nah, jumlah segitu untuk membiayai Papua, membangun Papua. Infrastruktur itu kan dana secara keseluruhan. Khusus mengenai dana otsus terhadap 4 hal itu yang 134 triliun itu. 184 triliun. 184 untuk membiayai. Nah, adik dan bapak ibu sekalian, dengan revisi undang-undang yang kedua ini, saya sangat optimis karena saya pun ikut proses terlibat. Depan selama 20 tahun nanti ke depan, pendidikan, kesehatan free bagi seluruh rakyat Papua. Dan itu untuk pendidikan minimal 35%. Kesehatan pun demikian. Dan itu kita sudah alokasi dan itu secara eksplisit tertuang di dalam undang-undang otsus. Pertanyaannya, supaya nanti kita tidak ribut di 20 tahun yang akan datang, bahwa itu bisa terimplementasi dengan baik dan benar apabila perdasi dan perdasus itu bisa dibuat cepatnya. Ketentuan undang-undang bahwa setelah undang-undang itu diundangkan, kemudian 90 hari pemerintah pusat menyiapkan peraturan pemerintah, kemudian pemerintah daerah, yaitu terdiri dari MRP, DPRP, dan gubernur, pemerintah daerah, selama 1 tahun harus segera membuat perdasi dan perdasus sebagai instrumen terdepan untuk mengimplementasi seluruh undang-undang itu. Pertanyaannya, karena itu batasnya lewat. Kalau ini tidak dilaksanakan, perintah undang-undang untuk ditarik ke pusat dan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pusat. Kita ribut lagi di kemudian hari. Silahkan. Iya, baik. Tadi pernyataan Bapak bahwa tawaran mengenai free pendidikan segala macam itu untuk kesejahteraan Papua. Pak Philip, bagaimana dengan tawaran yang
mengarah sudah ada kecerahan untuk pendidikan, kesehatan dan segala macam? Inti persoalannya bukan rakyat Papua untuk sejahtera. Rakyat Papua tuntut hak politik dia. Kesejahteraan ini hanya gula-gula permen yang dikasih untuk menutupi pokok masalah yang sebenarnya. Jadi rakyat Papua sampai sekarang menuntut haknya harus dilakukan referendum ulang yang jujur sesuai dengan ketentuan PBB. One man, one vote, one woman, one vote. Dari situ baru bisa kita mencapai kompromi politik kalau memang mayoritas rakyat Papua, orang asli Papua, senang bergabung dengan Indonesia. Maka berarti tidak ada lagi perjuangan Papua. Tapi kalau mayoritas rakyat Papua menuntut merdeka, Indonesia harus legowo menerima itu aspirasi murni rakyat Papua. Ada Philip. Jadi begini, jangan omong kosong dengan kesejahteraan segala macam. Kalian itu yang menikmati ini semua, tapi kalian tidak melihat penderitaan rakyat yang gunung-gunung. Oke, begini ada Philip, saya mau bilang. Anda pengusaha, jadi saya mengerti. Anda menikmati selama ini. Ya Pak Philip. Darah dan air mata kami yang menghasilkan dibayar dengan otsus, kalianlah yang menikmati. Saya mengerti. Saya tidak menafikan, saya juga kecipratan. Saya tetap konsisten bicara tentang penderitaan. Karena aspirasi murni, keinginan murni rakyat jadi dengar. Jadi sampai kapanpun kalian buat apapun itu hanya di kulit-kulit. Yang inti permasalahan belum terjadi. Ya baik, tanggapan Bang Yoris. Ada Philip, saya paham. Tapi yang saya mau katakan, tema ini hari yang kita bicarakan yaitu. Saya mengerti tema itu, tapi tema ini kan begini. Betul, saya tahu. Kalau kita kan ada yang ngomong itu begini, itu soal perspektif politiknya. Saya belum selesai. Ya. Sekarang saya kasih contoh saja. Saya ke Jakarta, di lampu merah, di kolong jembatan. Saya ketemu banyak saudara-saudara saya orang Jawa yang tinggal di kolong jembatan. Sebagai pengemis di lampu merah. Sejak negara ini merdeka, presiden paling banyak suku Jawa. Terus dalam setiap kabinet paling banyak suku Jawa. Kalau orang Jawa yang punya negara ini saja belum sejahtera, baru kalian janjikan sejahtera untuk monyet di Pulau Papua, yang kalian bilang ketek itu nonsens. Kecuali di Jawa tidak ada orang menderita lagi, semua sudah hidup makmur, baru kalian janji sejahtera untuk Papua, kami percaya. Oke, saya boleh bicara sekarang. Kenyataan sekarang, Yoris bicara kenyataan di lampu merah Jakarta. Ya, masih ada penimis tidak? Hari ini masih ada penimis tidak? Ya, kita akan lanjut Pak Philip. Gimana Bang? Yoris jangan menafikan itu. Jangan ngomong kosong. Menari di atas darah dan air mata kami. Hari ini di Jawa masih banyak pengemis, belum sejahtera. Terus omong sejahtera untuk Papua, omong kosong itu. Ya. Dan Pak Philip saja merasa haknya dirampas sebagai gubernur, tidak punya kewenangan. Ya, semua kesejahteraan masih dipertanyakan oleh Pak Philip. Kosong semua. Ya, Bang Yoris. Begini ada Philip, saya sepakat. Saya setuju apa yang ada Philip tadi narasikan. Itu semua kita tahu. Saya mau sampaikan bahwa topik ini hari yang kita bicarakan siapa menikmati dana otsus. Kita tidak berbicara dalam perspektif politik. Kalau kita mau masuk ke situ, mari kita duduk berdebat. Tadi saya sudah bilang ini kita mau bicara yang mana, ya kan? Ini hari kalau kita mau bicara tentang siapa menikmati dana otsus, kita fokus supaya jangan kita keluar. Sebab kalau kita berbicara tentang politik, Ade kita semua rasakan. Saya pikir kita sama. Saya lebih tua dari Ade. Ini perjuangan Papua, tunggu saya mau bilang dulu, dengar tadi ada bicara saya dengar. Sekarang saya mau bicara. Papua kalau kita bicara sudah 70 tahun. Kalau ini barang itu bagus, tidak ada ribut dari sejak sebelum integrasi. Tetapi sebelum integrasi sampai ini hari dia tetap berjalan. Berarti ada masalah politik yang belum
terselesaikan. Baik, Tapi ditahan itu persoalan yang lain. Iya. Ini kita hanya berbicara mengenai mengenai siapa penikmat dana siapa otsus. peningkat dana otsus. Jadi kita fokus saja. Iya. Kalau nanti minta tolong sama mereka, kalau dia buka forum, mari kita berdebat soal Baik. itu. Iya. Sampai kapanpun kita siap dengan masing-masing punya argumentasi. Bung Yoris, Baik, nanti ditahan dulu Pak Philip untuk segmen selanjutnya. Kita nanti akan lebih dalam lagi membahas mengenai fokus kepada siapa penikmat dana otsus Papua, dan nanti pertanyaan pun akan kita berikan ke Pak Philip, dan kita akan kembali tetap di WWP Channel untuk membahas mengenai tema di episode kali ini.